Beberapa pendaki mengaku mendengar suara ramai seperti aktivitas pasar meskipun lokasi tersebut sepi. Dan diyakini oleh masyarakat setempat bahwa kalian, misalnya para pendaki ini, mendengar suara gamelan di tengah perjalanannya, itu merupakan roh-roh leluhur yang sedang berpesta atau melakukan upacara. Ini tadi kita udah banyak banget ya dapat informasi yang mungkin dalam berkaitan sejarah atau memang fakta-fakta terkait gunung tersebut atau juga mungkin mitos yang diyakini sama masyarakat di sana sampai kisah-kisah misteri yang sering ditemui oleh pendaki yang memang mencoba menaklukkan puncak-puncak gunung di tadi kita udah ke Gunung Merapi di daerah Yogyakarta maupun Jawa Tengah, terus kita lanjut ke Gunung Lawu. Ya, Gunung Lawu, terus tadi gue bahas tentang Gunung Salak sampai akhirnya tadi kita ke Gunung Semeru ya, dengan puncaknya Mahameru. Betul ya? Ya, oke. Selanjutnya tadi kita udah masih bahas dari 4 gunung itu di Pulau Jawa. Betul. Nah, ini salah satu gunung yang mungkin teman-teman dulu belajar IPS ya, sosiolog atau IPS itu pasti tahu tentang gunung ini, tapi bukan soal mistisnya, tapi dengan tingginya. Kenapa? Karena gunung ini dikenal memang salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Apa tuh gunung apa? Itu gunung yang berada di lokasi Pulau Sumatera. Udah keluar Jawa nih, Sumatera. Betul, di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Di Jambi. Mungkin teman-teman udah tahu, bisa langsung ikut komen aja ketika nanti nonton video ini. Nah, gunung ini adalah Gunung Kerinci. Oke. Ya, Gunung Kerinci ini tadi kita tahu ya, dulu gue juga bahkan waktu masih sekolah dasar ya, SD ya, itu gue taunya itu gunung paling tertinggi itu Gunung Kerinci. Terus kalau pegunungan tertinggi itu ya kita tahu pegunungan Jayawijaya ya, dengan puncak esnya ya di Papua kalau nggak salah, seperti itu. Nah, ini gue hafal banget, kenapa? Karena ya itu Gunung Kerinci itu salah satu yang mungkin sering kita dengar di pelajaran sekolah dasar khususnya IPS, itu salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Bahkan mungkin ya kalau di Sumatera yang paling tinggi dia gitu. Nah, tapi di luar fakta-fakta terkait Gunung Kerinci ini, Gunung Kerinci juga dikenal dengan kisah misteri atau mitosnya. Ini dari hasil teman-teman tim Love Scary mencari tahu bahwa ternyata di sini juga ada tempat tinggal. Di sini gue sambil baca aja kali ya. Tempat tinggal makhluk gaib yang sering terlihat dalam bentuk orang pendek. Pendek ini. Ya, orang pendek. Atau mungkin teman-teman di sini sosok mistis berbentuk manusia kecil. Oke, bukan sosok perempuan yang berbaju putih lagi ya? Bukan. Kayaknya agak jauh dia nyebrang ke Sumatera ya. Oke. Kalau Kalimantan kita tahu kan, kalau Kalimantan itu lebih terkenal juga kan, tapi kita nggak bahas itu. Nah, ini tadi gue bilang ya, Gunung Kerinci ini terletak di Provinsi Jambi, tepatnya adalah di Sumatera, tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 3.805 meter di atas permukaan laut. Itu mungkin jadi salah satu daya tarik dia ya, dengan pendaki-pendaki tentunya di Pulau Sumatera, bahkan mungkin di Pulau Jawa untuk menaklukkan Gunung Kerinci ini dengan ketinggiannya itu setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut. Selain pesona keindahannya yang luar biasa, Gunung Kerinci ini juga dikelilingi oleh mitos dan cerita seram yang sering menjadi bahan pembicaraan oleh para pendaki. Salah satunya adalah tadi yang gue bilang adalah kisah makhluk halus penjaga gunung. Ini kita mungkin bahas terkait masalah penjaga gunung ini ya, dari makhluk halusnya. Gunung Kerinci dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib seperti harimau gaib. Jadi bukan dalam bentuk manusia aja, tapi dalam bentuk hewan juga. Itu dikenal di sini nyebutnya mereka harimau gaib. Ada. Kuntilanak juga ada. Gue langsung ngomong aja kali ya nyebutnya ya, nggak usah setengah. Ya, oke. Atau roh-roh penjaga hutan yang lainnya. Banyak pendaki melaporkan atau menyampaikan bahwa melihat bayangan atau sosok misterius, terutama saat berada di sekitar pos pendakian tertentu di Gunung Kerinci. Di pos-pos tertentu. Betul. Konon, makhluk ini menjaga kelestarian alam di gunung dan bisa menampakkan diri jika ada yang melanggar aturan atau berperilaku tidak sopan. Seperti itu. Jadi tadi ya salah satunya yang berbentuk orang kecil, terus juga ada harimau gaib dan sebagainya. Selanjutnya adalah tadi
berangkat dari kata atau dari salah satu makhluk ya yang berbentuk hewan itu tadi harimau gaib. Di sini juga akhirnya muncul larangan mengucapkan kata harimau ketika mereka mendaki di ada tuh ya, jangan gunung. bilang harimau ya. Ya, mengucapkan kata harimau ketika mendaki Gunung Kerinci. Nah, Salah satu pantangan yang sering disebutkan adalah tidak boleh menyebut kata harimau secara sembarangan di area Gunung Kerinci. Oke. Jika dilanggar, dipercaya akan muncul harimau gaib yang mengikuti atau bahkan menakuti para pendaki. Sebagai pengganti, biasanya pendaki pendaki ini bilang itu. kucing besar. Oh. Jadi mungkin untuk menggantikan Kata harimau iya itu. kan kita refleks dong, Gitu. ada harimau gitu. Lo ngeliat harimau nggak tadi? Mungkin teman-teman pendaki yang sudah diberitahukan ya, diinformasikan di pos awal atau ketika dia masuk pendaftaran untuk mendaki ke gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sekitar sana atau masyarakat sana sudah menyampaikan tolong ganti kata harimau menjadi mungkin kucing besar seperti itu. Oke. Tadi sama di Gunung Kerinci juga banyak sekali informasi bahwa hilangnya pendaki secara misterius. Di sini disampaikan ada beberapa kisah tentang pendaki yang hilang secara misterius di Gunung Kerinci. Salah satu cerita yang terkenal adalah hilangnya seorang pendaki tanpa jejak. Meskipun kondisi cuaca dan rute pendakian saat itu normal, beberapa pendaki percaya bahwa mereka tersesat di alam lain atau dunia gaib yang konon ada di sekitar Gunung Kerinci. Selanjutnya adalah hutan larangan dan tempat keramat. Jadi mitos selanjutnya terkait Gunung Kerinci itu dikenal juga sebagai hutan larangan dan tempat keramat. Di sekitar Gunung Kerinci, ya betul. Di sekitar Gunung Kerinci atau ada beberapa tempat yang dianggap keramat. Seperti hutan-hutan tertentu yang tidak boleh dijamah atau dilalui sembarangan. Jadi mungkin ada lokasi-lokasi yang hutan terlarang ya. Betul, bener-bener yang memang lo nggak boleh gitu, mampir pun nggak usah gitu loh. Jadi udah lo lewatin aja jalur trek atau rute yang memang sudah disiapkan atau dibuatkan oleh tim dari pendakian. Selanjutnya, salah satunya adalah di sini disebut kawasan di sekitar Tugu Yuda. Ada salah satu lokasi di sekitar Gunung Kerinci namanya Tugu Yuda, di mana pendaki sering merasa seolah-olah diawasi oleh penghuni tak kasat mata. Tempat ini sering menjadi lokasi persembahan atau doa oleh masyarakat setempat. Mungkin itu karena tempat yang keramat atau disucikan kali ya. Karena teman-teman pendaki ini kan kondisi mungkin dalam keadaan kotor dan sebagainya, atau mungkin kita nggak tahu ya mereka sedang apa atau mengucapkan kata apa dan sebagainya. Artinya ya memang tidak dibolehkan untuk melewati atau mampir ke lokasi tersebut, yaitu Tugu Yuda tersebut. Itu jadi salah satu tempat yang dilarang atau dikeramatkan di Gunung Kerinci. Ada beberapa larangan tuh ya. Betul. Ya. Nah, selanjutnya adalah soal tadi ya berkaitan sama tidak kembalinya seorang pendaki. Ini juga muncul soal mitos jalan yang tidak kembali. Jadi ada mitos disebutkan jalan yang tidak kembali. Gunung Kerinci ini juga dikenal sebagai memiliki atau disebut juga sebagai jalan gaib, yaitu jalur yang konon bisa membuat pendaki tersesat tanpa kembali. Makanya dikenal mitos jalan yang gitu tidak kembali. Udah masuk jalan sana nggak bisa balik lagi. Betul. Beberapa orang yang pernah mengalami ini mengaku merasa seperti berjalan di tempat yang sama. Jadi disesatkan gitu loh. Berjalan di tempat yang sama berulang kali. Ketika misalkan lo ngelewatin satu pohon besar, lo lewatin, terus lo kembali lagi. Lewat lagi gitu ya. Betul. Meskipun mereka sudah mengikuti petunjuk jalan dengan benar. Makanya disebut di situ dikenal dengan mitos jalan yang tidak kembali. Nah, meskipun cerita-cerita ini mungkin hanya mitos yang dipercaya sama teman-teman pendaki di Gunung Kerinci maupun masyarakat sekitar, bagi pendaki menghormati adat dan mitos setempat adalah cara untuk menjaga keselamatan ya selama mendaki. Tentunya memang sebagai salah satu gunung tertinggi di Indonesia, pasti akan memberikan pengalaman yang baik ya, di luar dari mitos atau kisah misteri yang kita tadi sudah bagikan terkait gunung Kerinci tersebut.
Menurut lo gimana tuh? Oke, luar biasa sekali sih, Iya. banyak banget tadi larangannya, apalagi ya. Iya. Tadi larangan jangan menyebutkan harimau, Betul. larangan ada hutan larangan juga, terus Iya. ada tugunya juga jangan lewati, itu banyak Iya. larangan banget. Bagi para pendaki yang Gunung Kerinci mungkin yang udah pernah juga pasti udah pernah merasakan ya. Ya. Mungkin yang belum juga mungkin bisa disimak baik-baik tadi ya. Betul, Jadi terutama larangan mungkin itu jangan dilakukan. mungkin buat teman-teman pendaki yang di luar Pulau Sumatera. Nah, yang tidak Yang tahu tuh ya. yang tertarik ingin mencoba menaklukkan Gunung Kerinci ya. Karena apalagi mungkin teman-teman Pulau Jawa, karena kan mungkin adat istiadat yang berlaku di Jawa atau di suku mereka gitu ya di Pulau Jawa mungkin agak berbeda dengan yang ada atau berlaku di Pulau Sumatera seperti itu. Itu juga mungkin harus dipelajari karena kan tadi ya sebenarnya garis besarnya sama, yaitu adalah menjaga sopan santun, berperilaku baik dan mengikuti norma atau adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Oke, Seperti benar, itu. seperti itu ya. Lo ada lagi nggak cerita? Next, mungkin saya ini gue ini ada cerita gunung yang namanya Gunung Rinjani. Mungkin udah nggak asing juga. Betul. Bukan para pendaki juga, mungkin Iya. yang suka nonton ada. Iya. Tuh yang kisah horor dia yang syutingnya itu di Gunung Rinjani. Nah mungkin konon katanya juga bagi masyarakat setempat dipercaya bahwa gunung ini merupakan tempat suci kediamannya Dewi Anjani. Oke. Nah ini diakini oleh penganut Hindu Bali juga nih di sini. Nah jadi yang yang mendaki di sini juga tadi harus menjaga sopan santunnya, Yeah. menghormati adat istiadat di sana gitu ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yeah. Nah selain mitos itu juga ada cerita seramnya juga. Oke. Di sini katanya gunung ini juga dihuni oleh ratu jin di sini. Oke. Nah, benar Ratu Jin. ada ratu jin di sini. Ya, gitu di ya. luar tadi ya, yang sebagai tempat yang disucikan ya. Itu ada juga keramat juga di sini dan horornya juga di sini. Nah itu tadi ada ratu jin di sana yang menempati singgasana gunung tersebut. Nah itu di sana juga harus hati-hati tadi menghormati juga. Ada larangannya juga di sini tidak boleh mengambil barang apapun yang ada di gunung walaupun itu batu, tanaman itu dilarang. Ya kalau tidak ingin ada terjadi hal-hal buruk yang menimpa para pendaki seperti itu. Terus di sana juga ada salah satu danau juga ya. Selain tadi Gunung Semeru ya, ada danau juga di sana. Sebut saja itu namanya Argo Anak gitu ya. Mungkin bisa ditambahin nanti ya catatannya mungkin kalau gue salah pengucapan. Nah di situ juga terkenal danaunya itu sebagai tempat yang sakral. Nah di situ beberapa yang penganut Hindu juga sering melakukan ritual spiritual di sana, gitu kan ya. Nah bagi para pendaki juga yang yang berkemah ya, yang berkemah betul. di sekitaran danau tersebut, itu ceritanya pernah bermimpi, gitu kan ya. Mimpinya itu bukan mimpi biasa, gitu ya. Dari cerita para pendaki tersebut, dia memimpikan seperti nyata dia ada di danau tersebut dan menyaksikan ada ritual kuno di sana. Seperti itu. Dan di jalur pendakiannya juga ada beberapa pendaki yang mengaku bahwa sering mendengar suara-suara tawa, suara-suara kayak orang lari, padahal nggak ada gitu ya. Mungkin kalau mereka itu ada misalnya pendaki 3 orang, gitu kan ya, nggak ada yang lari gitu kan dia tapi ada suara yang lari, nggak ada orangnya seperti itu. Makanya di sini juga ada wanterangannya juga, jangan sekali-kali mendaki sendiri gitu ya. Jadi harus ada temennya gitu. Dan bila perlu juga itu meminta warga lokal untuk menemani selama pendakian. Karena di sini sebagai juga penunjuk jalan dan pengawalnya kali ya. Juga yang tahu tempat itu gitu kan ya. Apa aja yang misalnya boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan gitu ya. Lebih aman seperti itu sih. Menurut gua ya. Nah, karena di samping itu juga ya, tadi hal-hal yang tidak diinginkannya itu sampai hilang juga gitu. Ada beberapa pendaki juga yang sempat hilang di sana dan kembali lagi gitu ya. Mereka mengaku di sana itu mereka ngerasanya itu udah di jalur yang benar. Seperti tadi ya, Gunung Kerinci itu ya yang jalur tidak kembali. Sudah melewati rute yang sesuai memang dibuat sama pihak pengelola pendakian ya. Gitu. Nah, seperti itu. Dia mengaku udah trek yang benar gitu itu. Tapi kenyataannya bahwa dia itu
mungkin ya masuk dulu ke dunia gaib gitu, baru keluar di tempat yang sama gitu. Jadi dia kayak muter-muter di sana aja gitu, padahal dia mungkin masuk dulu ya tanpa sadar, mereka sempat hilang dulu gitu ya, dan dia balik lagi di tempat yang sama. Nah itu mungkin ada beberapa juga yang mungkin dia nggak sadar gitu ya, melarang gitu ya, bukan melarang, jadi melakukan larangan yang tidak tertulis. Mungkin dia nggak tahu gitu kan ya, bahwa perilaku dia itu dilarang di sana. Iya, atau mungkin tanpa sengaja dia melanggar ya aturan yang sudah dibuat. Seperti itu sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin tadi ada tanaman yang menurut dia bagus gitu kan, dia ambil, nah itu betul, dibawa pulang. Nah itu tidak boleh sama sekali. Nah seperti itu. Mungkin ini yang terakhir next, kalau Ramli. Oke, nah ini tadi setelah kita membahas beberapa gunung ya, ada mungkin kalau teman-teman menyimak tuh kita ada sekitar 6 gunung ya. Iya nih. Kita bahas tadi dari pertama Gunung Merapi, Gunung Lawu, terus ke gue lupa lagi deh. Apa tadi? Gunung Salak. Betul, gue ya Gunung Salak, terus balik ke lo apa tuh? Semeru, Kerinci ya. Baru terakhir Rinjani. Dan ini juga balik lagi, emang Jawa itu adalah kunci ya guys ya. Kita nggak bisa menutupi hal tersebut. Balik lagi nih ke Pulau Jawa, ini salah satu gunung juga yang banyak kisah misteri maupun mitosnya adalah di sekitar Provinsi Jawa Timur. Itu adalah Gunung Arjuno. Oh, Arjuno. Ya. Kayak nama itu ya, dewa. Ya mungkin ya, gue nggak tahu tuh. Nanti mungkin bisa komen di bawah aja. Nah, tapi yang gue perhatikan nih sebenarnya dari nama-namanya udah bagus ya. Nggak kepikiran kalau gunung itu adalah ada cerita. Betul, diselimuti dengan kisah mistis atau misteri maupun mitos-mitos yang ada di sana gitu loh. Sama kayak tadi gue coba nyimak, atau teman-teman juga ikut nyimak Gunung Rinjani, dari namanya katanya udah bagus banget gitu, kayak nggak make sense nih, kayak ada apa gitu, tiba-tiba ada ratu jin gitu loh. Tapi ya itu balik lagi ya, namanya lokasi suatu hal yang asing atau memang bentuknya tidak dihuni dengan makhluk secara tetap, makhluk hidup secara tetap, yang mungkin juga dihuni sama teman-teman yang tak kasat mata tadi ya, seperti itu. Dan kita nggak tahu sejarah yang pernah terjadi atau kisah kelam yang pernah terjadi di sekitar gunung tersebut. Nah, di Gunung Arjuno ini dari hasil teman-teman pencarian dari tim Love Scary, sama nggak jauh beda sama 2 gunung yang sebelum kita bahas. Ternyata dia juga punya pasar gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa banyak pasar di atas gunung gitu ya. Tapi mungkin kita nggak tahu ya, ada cerita di balik pasar goib itu ya. Mungkin bisa jadi memang dulu ada pasar di sana gitu. Mungkin bisa jadi dikaitkan karena ketika gunung itu masih aktif, kan ada beberapa gunung yang mungkin kita tadi bahas, ada gunung yang sudah tidak aktif ya, sebagai gunung vulkanik. Yang aktif kan sampai sekarang adalah Gunung Merapi ya, salah satunya. Nah, mungkin ada kejadian bencana alam dan sebagainya ya, tadi mungkin meletusnya gunung dan sebagainya. Memang sebelumnya mungkin ada sebuah pasar, betul. Tapi kita nggak tahu, mungkin karena ada bencana alam atau apa, ya mungkin warga di sekitar sana yang mungkin membuka sebuah pasar gitu ya, mengalami bencana alam dan sebagainya. Kita nggak tahu. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin dari penonton atau penyaksi dari video ini, dari Scary Lovers, bisa ikut membagikan ceritanya terkait mungkin sejarah-sejarah yang berkaitan sama tadi ya, pasar yang berada di gunung-gunung tersebut, pasar goib khususnya. Nah, di sini gunung ini terkenal dengan keberadaan pasar, disebutnya juga atau dikenal sebagai Pasar Dieng. Oh, Pasar Dieng ada namanya ya? Ya, pasar goib yang sering muncul bagi pendaki yang tersesat atau tidak sopan. Seperti itu. Gunung Arjuno ini tadi gue bilang itu berada di Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu gunung yang terkenal yang memiliki banyak mitos dan cerita misteri yang sering diceritakan oleh para pendaki. Gunung dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tadi sama ya, hampir semua ya gunung-gunung yang berada di Indonesia sebenarnya keindahan alamnya itu sangat-sangat bagus ya. Bagus banget. Betul. Mungkin bagi warga Indonesia sendiri itu juga diselimuti sama kisah misteri. Ya, teman-teman di mancanegara atau
warga asing yang mau mendaki gunung mungkin ya siap-siap aja sih. Maksudnya siap-siap untuk mendapatkan hal-hal mistis yang mungkin nggak pernah mereka dapati ketika di negaranya mereka seperti itu. Nah, tetapi juga menyimpan aura mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat di Gunung Arjuna atau Jawa Timur. Di sini pertama adalah tadi ya gue bahas adalah misteri Pasar Dieng. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang Pasar Dieng, sebuah lokasi di jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna. Banyak pendaki melaporkan mendengar suara ramai seperti pasar tradisional di tempat ini, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Jadi ya ketika lo lagi sepi, misalkan hanya dengan tim atau kelompok pendakian lo, tapi ternyata lo dengar suara ramai gitu loh. Suara itu biasanya berupa percakapan, tertawa, dan suara transaksi jual beli. Iya tuh. Konon ini adalah pasar gaib yang dihuni oleh makhluk halus. Pendaki disarankan untuk tidak berisik atau mengucapkan kata-kata seperti saya mau beli. Wah. Itu sampai di-mention ya atau disebutkan jangan sampai ada yang bilang kayak saya mau beli gitu. Mungkin kayak lo nantangin gitu ya untuk gitu. kayak itu nantang. Iya kayak gue udah coba menerima lo pendaki yang orang mungkin orang mereka maksudnya makhluk gaib biarin aja lah gitu ya jalan. Iya, mungkin mereka dalam keadaan sadar sih makhluk gaib ini ya mikirnya adalah si pendaki ini adalah orang asing di gunung tersebut gitu. Karena kan yang mungkin dia lebih stay lama ya di gunung tersebut gitu ya. Sebagai akamsi gitu lah ya, anak kampung situ gitu lah ya. Di Gunung Arjuna. Jadi ketika misalkan lo naik ya itu kan mereka nganggep kita orang asing gitu loh. Jadi memang kan tadi bilang ya harus ada sopan santun dan sebagainya. Terutama juga tadi soal adalah mengucapkan kata saya mau beli. Karena dipercaya akan membuat penghuni gaib itu merasa dipanggil. Seperti jadi itu. Manggil tuh ya. Iya, ya kan jadi gue lagi jualan gitu kan dengan teman-teman gue yang nggak kasat mata ini, tiba-tiba lu kayak malah nantang itu saya mau beli. Bisa jadi mungkin tiba-tiba lu bakal kayak diwujudin. Langsung ada gitu ya. Iya, bukan tiba-tiba hanya si pasarnya wah. Iya, gitu kan. Selanjutnya adalah petilasan, resi, dan tempat keramat. Ini gue nggak tahu pengucapan gue benar atau enggak ya. Gunung Arjuna memiliki banyak petilasan. Oh, ada petilasan. Ya, seperti petilasan Resi Agung dan peninggalan-peninggalan Hindu Buddha. Beberapa tempat dianggap keramat seperti di Candi Sepilar dan Candi Lumbung. Jadi di sekitar Gunung Arjuna itu ada candi. Ya, ada Candi Sepilar dan Candi Lumbung. Yang merupakan lokasi persembahan di masa lalu. Khususnya mungkin untuk teman-teman yang berkepercayaan atau menganut agama Hindu maupun Buddha. Pendaki yang melewati area ini sering disarankan untuk menjaga sopan santun, tidak berbicara kasar tadi ya, atau melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas, seperti itu. Itu tadi ya, berkaitan tentang petilasan, resi, dan tempat keramat yang berada di Gunung Arjuna. Selanjutnya adalah makhluk penunggu. Di sini juga Gunung Arjuna terkenal juga dengan beberapa makhluk-makhluk yang memang menunggu atau sebagai akamsi di Gunung Arjuna ini. Cerita tentang makhluk penunggu Gunung Arjuna sering muncul. Pendaki melaporkan melihat sosok misterius seperti wanita berpakaian putih. Tadi ya, seperti yang biasa kita ya, si Mbak Kun ini, atau bayangan hitam besar yang melintas jalur pendakian. Beberapa pendaki juga merasa diikuti atau mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat wujudnya. Oke, kayak ada di pinggir, padahal nggak ada. Betul, seperti ada yang mengawasi dan sebagainya. Sama di Gunung Arjuna juga ternyata pernah memakan korban hilangnya pendaki. Pernah juga. Ya, kasus pendaki yang hilang di Gunung Arjuna menambah kesan angker di gunung ini. Jadi sebagian orang percaya bahwa hilangnya pendaki tidak semata-mata karena tersesat. Tetapi ada campur tangan makhluk gaib yang menggiring para pendaki ini untuk ke dunianya. Pendaki yang selamat biasanya ditemukan dalam keadaan kebingungan tadi ya, linglung ya, gitu seperti itu ya. Seperti kehilangan orientasi waktu dan tempat ketika mereka sebelum ada di lokasi tersebut gitu. Tiba-tiba mungkin dia sadar ini gue di mana dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga dikenal sebagai atau terkenal dengan suasana mistis di jalur pendakiannya. Gunung Arjuna memiliki beberapa jalur pendakian. Ada beberapa jalurnya seperti ya? Jalur Lawang tadi ya, salah satunya tadi ya. Iya. Jalur Lawang, Tretes, gue nggak tahu nih nyebutnya tretes atau tretes ya, I don't know. Kayak itu, dan Purwosari. Jadi ada 3 jalur itu
yang terkenal dengan jalur pendakian yang cukup mistis. Jalur Purwosari ini dikenal sebagai jalur spiritual karena melewati banyak tempat keramat. Seperti itu. Pendaki sering merasakan suasana mistis, terutama saat mendekati malam. Pasti. Betul. Beberapa orang bahkan mengaku melihat cahaya misterius atau mendengar suara-suara aneh saat melewati jalur ini. Terutama tadi ya, salah satu yaitu adalah jalur Purwosari. Mungkin jadi buat teman-teman yang penasaran mau mendaki atau menaklukkan Gunung Arjuno, mungkin ketika sudah menonton video kita di episode 7 gunung yang mungkin memiliki misteri maupun kisah horor di Indonesia ini bisa jadi reminder ya, menghindari jalur-jalur tersebut, khususnya untuk yang mau mendaki di Gunung Arjuno. Selanjutnya ada juga kisah Kiai Semar dan para penjaga di Gunung Arjuno. Tahu ya, kisah Semar ya, salah satu wayang juga. Gunung Arjuno ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh mitologi Jawa seperti Kiai Semar yang dipercaya sebagai penjaga spiritual Gunung Arjuno. Beberapa orang percaya bahwa Kiai Semar ini dan makhluk gaib lainnya menjaga keseimbangan alam Gunung Arjuno. Oleh karena itu, ritual dan doa-doa tertentu sering dilakukan oleh masyarakat lokal sebelum mendaki. Seperti itu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita simak bersama atau kita tadi bahas ya bareng sama lo, Nay, kita tahu bahwa memang setiap tempat yang memang nggak ditempati secara tetap sama orang atau makhluk masyarakat gitu, atau kita sebagai manusia itu pasti tentunya ya akan didampingi oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ya sama seperti kalau kita juga bukan hanya di gunung ya, di rumah juga seperti itu. Bahkan rumah ibadah juga seperti itu. Kita bisa menemukan hal tersebut gitu ya. Jadi menurut lo itu gimana tuh? Kalau kita mau mendaki sebenarnya berarti bukan persiapan barang yang kita mau bawa aja ya, yang kita perlu siapkan ya. Benar, luar biasa banget nih ya. Jadi harus diperhatikan banget buat kalian para pendaki gitu ya. Mungkin yang udah pengalaman pasti udah tahu ya. Nah, mungkin bagi penonton yang ingin mencoba tadi yang melakukan gunung-gunung tadi gitu ya, mungkin penasaran juga apakah benar mitosnya atau tadi cerita seramnya gitu ya. Kalian harus benar-benar siap dulu fisik dan mental. Itu yang pertama dulu ya, fisik dan mental. Ya, yang kalian harus persiapan. Ini tipsnya nih dari kita ya. Setelah tadi menceritakan beberapa gunung. Sebenarnya bukan hanya gunung yang kita ceritakan juga. Ya, gunung-gunung lainnya juga mungkin ya yang di luar sana. Kalian juga yang pertama memang harus siap mental dan fisik dulu. Nah, yang kedua itu kalian dari udah siapnya itu berdoa dulu. Ya, biasakan berdoa gitu kan sebelum melakukan hal apapun gitu ya, menurut kepercayaan masing-masing tentunya. Dan yang ketiga itu kalian juga jangan lupa menghormati adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Betul, gitu norma adat istiadat yang berlaku di lokasi tersebut gitu ya. Jadi kalian harus menghormati juga di sana gitu ya. Jangan menyampaikan larangan-larangan di sana. Kita taati gitu kan. Lakukan aja gitu kan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terus ada saran juga dari saya nih, dari gue nih ya. Jangan mendaki sendiri gitu ya, apalagi bagi yang belum berpengalaman ya, kalian yang belum berpengalaman. Terus juga misalnya bila perlu juga tadi mengajak masyarakat sekitar gitu kan, atau warga setempat gitu, salah satu yang mungkin kenal dengan dengan tempat tersebut atau menguasai jalur treknya ya. Nah, gitu ya. Pokoknya kenal gitu ya. Kita tinggal mengikuti gitu kan ya orang tersebut seperti itu. Jadi nggak khawatir bakalan tersesat. Gitu. Dan mungkin dari segi yang lainnya juga kita harus menjaga kebersihan juga di sana. Jangan sampai kita kan bawa barang di bawah ya, kayak makanan seperti itu jangan dibuang sembarangan. Nah, itu juga selain kita merusak lingkungan, nah dikaitkan dengan cerita gaib juga itu bakal mengundang hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan sebaliknya ya, selain nggak boleh meninggalkan barang yang memang kita bawa dari bawah ke atas gitu, misalkan mungkin dalam bentuk sampah dan sebagainya, atau yang kotor, baju kotor dan sebagainya gitu, juga nggak boleh mengambil barang yang memang sudah ada di sana kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang sampah, kalian lihat ada pendaki lain yang buang sampah sembarangan, itu nggak apa-apa dibawa pulang gitu ya. Buat kebersihan lingkungan. Ya dibawa pulang atau dibawa turun sampai menemukan pos yang mungkin memiliki tempat sampah seperti itu. Nah, itu malah mulia banget gitu ya. Jadi mendaki sambil kita menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan juga. Nah, mungkin itu tips dari kita gitu ya, dari video kali ini
yang membahas 7 gunung di Indonesia yang memiliki cerita seram Betul. dan mitosnya yang kental di kalangan masyarakat. Nah, bagi kalian yang mungkin mengetahui beberapa gunung ini dan mungkin beberapa cerita mistis lainnya, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Ya. Untuk membuka obrolan dengan mungkin yang lainnya, mungkin dengan kita juga admin, kita balas-balas di sana gitu kan ya. Dan jangan lupa juga nih ya, like dan share video ini ke teman-teman kalian untuk menyaksikan dan untuk lebih Subscribe tahu lagi. juga. Jangan Oke, lupa nah ya. jangan lupa subscribe juga. Nanti nyalakan loncengnya biar tahu ketika ada notif video baru di episode baru dari Love Scary kita. Benar sekali. Nah, mungkin itu aja dari gue Inai. Gue Ramli. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan see you. Bye-bye.